kalau Bapak membuktikan bahwa itu Yudas lah yang disalib dari tulisan Lukas, berarti Bapak sendiri berlawan dengan pemikiran Bapak sendiri. Tidak dong. Lukas menceritakan bahwa Yesus yang berkata, mengatakan dari ayat 69. Kata Lukas. Itu kan tulisan Lukas. Tapi ternyata yang disalib ini justru mengatakan Yesus itu sudah duduk di atas loh. Aduh, Pak. Ini kok bisa lah. Itu dalil, bro. Nah, kita buktikan. Nggak, buktikan aja di Golgota itu, Yudas itu. Markus 14 nomor 50. Lalu jadi semua murid ya? Apa? Berarti tadi nggak bisa dibuktikan ya? Anda tidak membuktikan kalau itu Yesus, nggak bisa Anda buktikan. Ada kok. Dia orang ini mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di atas. Buktikan itu, dia jawab Yudas, buktikanlah, boleh lah terserah. Iya, itu buktinya. Yesus bohong nggak orang ini? Saya tanya dulu, bohong nggak orang ini? Ketika dia mengatakan Yesus sudah duduk, mengatakan itu Yudas. Ketika dia mengatakan Yesus sudah duduk di atas. Kenapa susah? Dia mengatakan dirinya loh. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, sedangkan yang datang kepada Maria adalah manusia. Yang datang kepada Bani Israel adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang di dalam gereja-gereja bukan manusia, tetapi Yesus. Yesus nama sama, tapi sosok beda. Yang datang kepada Bani Israel manusia, yang ada di dalam gereja bukan manusia, yaitu makhluk roh yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen. Itu fakta, itu real. Paulus sendiri mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Nabi Yesus. Silakan saudara, silakan. Ya, sedikit boleh menanggapi Mbak Mita. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, dan di dalam Alkitab Kristus itu adalah Allah. Saya udah mau turun ya, Kang Suma ya, karena saya lagi sakit leher. Nah, nanti orang lain aja yang bicara. Nyantai. Waduh. Gini, aku mau baca aja dari Wahyu 5 ayat 13 ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Jadi ini bicara mengenai keadaan di surga, di mana Kristus yang adalah Anak Domba itu dia juga menerima pujian dan penyembahan sama seperti Allah Bapa. Ini sejalan juga dengan katakan kan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Ya, jadi Allah itu tidak pernah akan membiarkan yang bukan Allah itu untuk disembah, dan tidak akan bisa juga. Begitu, karena itu berlawanan dengan hakikat dan keberadaan diri Allah itu sendiri. Aku dan Pak Gang Suma itu selamanya itu akan selalu bertentangan. Jadi sekarang saya lagi sakit leher, saya mau izin turun tadi, udah lumayan banyak ngomong. Enggak, aku kalau sakit leher susah baiknya Pak Arief, susah banget baiknya. Ya, sedikit boleh menanggapi ya Mbak Nita ya, biar sedikit. Ya, silakan Bang. Oke. Ya, saya ke poin saudara Juma tadi ya, mengatakan bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu, yang disalib itu adalah bukan Yesus tetapi iblis. Yang di sini yang Pak Juma tidak mengetahui bahwa Yesus sendiri telah menubuatkan dirinya bahkan pada saat belum penyaliban ya. Itu tertulis di Matius 16 ya. Tolong catat Pak Juma ya. Bahwasanya siapa yang iblis itu adalah orang yang tidak percaya penyaliban dan kebangkitannya. Di Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku ya. Jadi dari Matius 16 ini sudah jelas ya, Yesus sendiri telah menubuatkan bahwasanya ia akan menanggung banyak penderitaan dan dibunuh. Dan satu lagi ya, kenapa Yesus bukan iblis? Iblis itu tidak ada pekerjaannya untuk menghakimi manusia pada akhir zaman ya. Tetapi Yesus berkata di Yohanes 8 ya, di Yohanes 8 di ayat 24, dia berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku harus berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi. Jadi di sini penghakiman tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu kukatakan kepada dunia. Ya, jadi di sini Pak Juma tidak bisa membedakan mana yang iblis, mana yang tadi anak Allah yang tunggal tadi. Jadi iblis itu pekerjaannya itu tidak pernah menghakim, dan ini jawab Yesus sendiri ya, dia menghakimi. Itu terbukti di Yohanes 8 ya. Dan nubuatan Yesus sendiri menderita, dia telah berkata juga. Jadi orang yang tidak percaya akan penyaliban, orang yang tidak percaya akan kebangkitannya, itu adalah iblis, dan itu dikatakan Yesus sendiri ya. Jadi mohon mengerti ya, bagaimana di Matius 16 ini menjelaskan bagaimana Yesus sendiri sudah berkata tentang dirinya. Oke, baik. Nah, kita deteksi para penyembah-penyembah iblis ini. Ketika dia katakan tidak ada manusia menghakimi, catat teman-teman sekalian, Yohanes 5 nomor 27. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, sebab Yesus adalah anak manusia. Jedar. Jadi jelas mereka ini bukan orang bodoh. Saudara-saudara kita yang berdebat dengan kita ini bukan orang bodoh, mereka orang pintar. Cuman mereka dijadikan alat oleh iblis untuk mengajak manusia, memancing manusia, menjala manusia, menjerumuskan manusia, menangkap manusia, menggiring manusia untuk menyembah kepada sosok iblis ini. Dalil Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Kenapa Yesus diberi kuasa? Karena dia bukan Tuhan. Andaikan Tuhan, ngapain diberi kuasa? Karena dia anak manusia, makanya dia diberi kuasa untuk menghakimi. Tetapi Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia, berarti bukan anak Maria, bukan Nabi Yesus yang datang kepada Paulus, tapi Sibilis dalam nama Yesus, sebagaimana Yesus pesan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Inilah yang disembah oleh orang Kristen hari ini dengan berbagai macam dalil tipuan-tipuan yang mereka gunakan hanya untuk sekedar menamakan Yesus, padahal itu iblis. Kita lihat Yohanes 8 nomor 28. Akulah dia, katanya. Lagi-lagi dia seakan-akan mau membunuh akal kita juga, sebagaimana mereka telah membunuh akal mereka sendiri. Maka jawab Yesus, apabila kamu meninggikan anak manusia, anak manusia menghakimi sebab dia anak manusia, dia ditinggikan sebab dia anak manusia. Paulus datang, yang datang kepadaku bukan anak manusia. Makai nama Yesus hanya untuk sekedar menjerat manusia untuk menyembah kepada iblis dengan menggunakan nama Yesus. Apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Aku dia siapa? Anak manusia. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendirinya. Katanya Tuhan, barulah engkau tahu bahwa akulah Mesias, anak manusia. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal yang sebagaimana diajarkan Tuhanku kepadaku. Jedar. Sabar dulu, baru 2 poin. Anda terlalu banyak tadi untuk mengelabui manusia. Kemudian Anda mencoba menarasikan Yohanes berapa tadi itu? Matius, itu bukan Yohanes saudaraku, itu Matius 16 yang Anda maksud itu. Jadi kalau dikatakan bahwa di dalam Yohanes 16 nomor 21
Anda baca endingnya dong, 23 itu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Elohim." Elohim memikirkan apa? Elohim memikirkan apa terhadap orang benar? Dibunuhnya orang benar ini untuk disalib agar orang-orang jahat bisa selamat, gitu. Elohim berpikir, Elohim telah merencanakan keselamatan untuk orang benar. Tidak mungkin orang benar dipikirkan, direncanakan Tuhan untuk dibunuh agar orang jahat bisa selamat. Itu nggak mungkin. Jadi maksudnya Yesus, Petrus, yang ada dalam benakmu adalah ketika aku ke sana, engkau pasti berpikir aku mati kan? Engkau pasti berpikir aku disalibkan. Engkau pasti berpikir aku ditangkapkan. Tidak, Petrus, jangan kau pikirkan tataran yang tarafnya hanya pikiran manusia. Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha perkasa. Meskipun miliaran manusia telah merencanakan untuk membinasakan aku, Tuhanku punya rencana. Apa rencana Tuhan? Tuhan akan mengutus malaikat untuk menantang aku agar kakiku tidak terantuk kepada kecelakaan, kepada batu. Kau jangan memikirkan yang dipikirkan manusia. Aku akan disalib. Justru yang memikirkan Yesus disalib, apalagi percaya Yesus disalib, itu adalah iblis. Tuhan punya rencana yang sangat kuat, yang sangat dahsyat untuk Yesus, yaitu penyelamatan. Kenapa? Karena kata Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bagaimana mungkin anak yang kepadanya dia kasihi, anak yang kepadanya berkenan, malah dibunuhnya untuk menyelamatkan Kristen laknatullah alaih? Tidak mungkin. Jadi saudara, sekali lagi saudara, Anda hanya menipu diri Anda dengan menggunakan nama Yesus seakan-akan yang Anda sembah adalah anak Maria, padahal yang Anda sembah bukan manusia. Yang Anda sembah adalah makhluk gaib penguasa dunia. Terakhir, Anda mengatakan kepadaku telah diberi kuasa dan seterusnya. Nih, tak kasih dalil kepada saudara. Penguasa langit, iblis. Dalilnya mana? Efesus 2 nomor 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan langit, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yaitu iblis. Jadi yang menguasai langit adalah iblis, angkasa, yaitu iblis. Lalu yang menguasai dunia, bumi, siapa? Iblis. Mana dalilnya? 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Penguasa iblis ini menguasai dua komponen, yaitu di langit dan juga di bumi. Ketika ada orang yang berkata kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi, itu berarti dia adalah utusan iblis. Maukah Yesus menerima kuasa dari iblis ketika dicobai di padang gurun di Matius 4, Lukas 4? Tidak. Kepadaku diberi kuasa, wahai Yesus. Aku berkuasa memberikan kepadanya, kepada siapapun yang aku kehendaki. Mau enggak kau terima? Yang penting kau sembah aku. Yesus terima enggak? Enggak. Tetapi yang keluar dari kubur terima enggak? Kepadaku telah diberi kuasa. Nah, dialah yang mengajak manusia untuk menyembah kepada majikannya, yaitu iblis, sang penguasa angkasa raya dan juga bumi, yaitu Raden Iblis. Itu yang kau sembah. Silakan. Saudara Jumat tidak mengerti apa perkataan saya. Tadi saya mengutip Matius 16 juga ya. Jadi dia berkata, Bapak berkata bahwa Yesus anak manusia. Tetapi Bapak lupa membaca di ayat Yohanes 8 ya. Di Yohanes 8 itu Yesus mengatakan dirinya dari mana? Di Yohanes 8 di ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu perkataan Yesus ya. Jadi itu membatalkan perkataan Pak Juma tadi yang mengatakan dia hanya seorang anak manusia. Anak manusia itu gelar Pak ya, jadi harus dipahami. Dan yang ke Matius 16 tadi Pak Juma mengatakan iblis itu adalah Petrus. Tapi Pak Juma lupa pada kebangkitan Yesus itu menghampiri Petrus. Nanti kita rulut ya ke Paulus nanti ya, sabar ya. Di Matius 16 tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus sudah berkata kepada muridnya nubuatan tentang dirinya, penggenapan yang sudah dekat ya. Jadi dia berkata bahwa dia menderita dan dibunuh. Yesus tahu.
Ya, dan di situ Petrus mencoba menegur Yesus sendiri bahwasanya itu jangan terjadi. Artinya dia mau menyangkal apa yang dikehendaki oleh Sang Bapa. Makanya Yesus berkata, "Enyahlah iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah." Ya, kembali ke Paulus ya. Dari umat Islam ini sering sekali menyerang Santo Paulus, tetapi mereka lupa Santo Paulus itu, kabar ya, Santo Paulus itu bergerak ke Antioquia untuk mengabarkan Injil untuk pertama kalinya, yang disebut Kristen itu atas dasar konsili ya. Jadi Pak Juma harus tahu konsili pertama Yerusalem di tahun 48 dan 50 Masehi. Di situ ada Petrus, ada Yakobus, ada Paulus, dan ada Barnabas ya. Jadi Petrus sendiri telah memberikan otoritasnya kepada Paulus untuk memberitakan Injil bagi orang di luar Bani Israel. Walaupun pada saat itu terjadi pertentangan sama orang Yudesir, orang Yahudi Kristen, bahwasanya orang-orang Kristen yang menerima Injil juga, yang dapat berita Injil, dia harus memakai hukum Taurat. Tetapi di konsili itu ditetapkannya bagaimana itu semua terjadi. Jadi bukan asal sembarang Paulus itu pergi, apalagi Paulus sendiri telah bertemu Yesus ya pada saat perjalanan ke Damsik ya, ingin menghabisi orang Kristen sendiri ya. Itulah luar biasa Tuhan tadi ya. Jadi begini Pak Juma ya, Anda mengatakan iblis yang disembah, berarti Anda pun meyakini bahwa ada penyaliban. Coba tunjukkan kepada saya siapa iblis, siapa sosok itu yang di tiang salib itu, yang di Bukit Golgota itu, siapa namanya dan di mana kuburannya sekarang. Boleh Anda jawab melalui Alkitab, boleh menjawab melalui Quran, biar clear ya. Kalau memang ada ya, tolong ditunjukkan. Sorry, saya tidak mendengarkan di ujung tadi, saya ada telepon. Saya menanggapi yang pertama tadi yang Anda katakan. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwasannya yang di tiang salib itu adalah iblis. Ada iblis, mungkin dia Manusia menjadi yang sosok. sudah Nah, ya, masuk oke. iblis. Tolong jelaskan kepada saya ya, boleh secara Alkitab Anda buka ataupun Quran ya, siapa sosok nama yang diserupakan itu ataupun iblis itu yang menjadi manusia yang mati di tiang salib di Bukit Golgota itu, dan di mana kuburannya? Tolong Anda buktikan ya. Oke, saya jawab. Oke. Boleh. Tanya Markus. Pertanyaan Anda itu tanyakan kepada Markus. Karena Markus yang berkata di dalam Markus 16 nomor 12 bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa yang bukan Yesus, rupa lain. Tanya ke dia, itu rupa siapa? Mana tahu rumah Pak Bom-Bom, rupa Pak Bom-Bom, tanya dia. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia seperti apa yang Anda, seperti apa Bang Suma pahami? Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jedor lagi. Yesus bukan dari dunia, mereka juga bukan dari dunia. Yang bukan dari dunia itu Tuhan katanya. 1 Korintus 15 nomor 48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Jedor lagi. Sebenarnya Anda itu bukan orang bodoh, Anda itu orang pintar. Anda baca Bible, data demi data menyajikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi apakah kalian mau menerima itu? Tidak, karena sejatinya Anda sudah tergadai oleh iblis. Anda tergadai. Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan, iblis ketika datang memakai namaku akan menyesatkan banyak orang. Satu. Yang kedua, Anda harus berada pada posisi penggenapan apa yang Yesus nubuatkan. Apa itu? Bahwa pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Karena menganggapku Tuhan kan? Tidak mungkin karena tidak menganggapku Tuhan. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu harus digenapi. Maka Anda harus mati-matian memperjuangkan Yesus yang datang, yang memakai nama Yesus itu bukan Yesus. Anda harus mati-matian. Meski Anda harus dipermalukan, meski Anda harus ditampar oleh Bible, meski Anda diludahin oleh Yesus melalui Bible, Anda akan memperjuangkan itu. Kenapa? Karena iblis memang harus memiliki teman masuk ke dalam neraka jahanam. Itu Pak Juma, Salat supaya dulu. tidak
terlalu jauh. Maksud saya supaya tidak terlalu jauh. Tadi pertanyaannya, anak manusia mana yang datang bukan dari dunia? Anda mensinonimkannya dengan malaikat. Itu kan malaikat. Nah, tadi kan Anda berkata Saudara, bahwa Yesus itu anak Yohanes manusia. 17 itu bukan malaikat, itu murid-muridnya. Ya, Yohanes 17 berapa? Biar kita baca, Pak Juma. Yohanes 17:14 itu muridnya, bukan malaikat. Ini makanya tuh bilang saudara ditampar oleh Yesus. Anda memaksakan Yesus itu sebagai Tuhan. Sebenarnya saatnya Anda sadar, Yesus, 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 Yesus yang kalian kemudian puji-puji, puja-puja, sanjung-sanjung di gereja itu bukan anak Maria. Itu iblis yang kalian puji itu. Dalam nama Yesus. Makanya kalian selalu bermukjizat. Bahkan bahasa roh pun kalian bisa. Kenapa? Iblis memakai nama Yesus. Matius 24 nomor 5, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iblis itu ada berapa? Satu. Banyak. Itulah yang masuk ke dalam tubuh-tubuh kalian, yang menghantarkan kalian masuk ke gereja hari Minggu tanpa perintah Tuhan, tanpa perintah Yesus, kalian menyembah kepada sosok tersebut. Ya, Pak Juma, Silakan. di Yohanes 17 itu bukan berbicara kepada tubuh, bukan berbicara kepada daging, tetapi berbicara kepada firman, ya. Firman yang datang dan dibenci oleh dunia, ya, karena bukan dari dunia. Jadi harus dipahami di situ, ya. Tadi kan kita berbicara bahwasanya ini adalah anak manusia yang 100%. Saya bertanya, Mereka di situ siapa? ya murid-murid Yesus, Ya, tapi di manusia situ enggak? Manusia enggak? ya manusia, tapi itu maksudnya firman-Nya, bukan Nah, dari dunia ini. Kok jadi kayak begitu? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Bukan karena mereka telah menerima firman, tapi karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kenapa Anda pelintir? Karena Anda ingin menipu manusia agar menyembah kepada Jadi begini. Betul? Betul. Begini Pak Juma, ya, itu Gimana, konteksnya saudara? sangat nyambung dengan Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman yang menjadi manusia. Jadi Nggak di ada situ urusan. dikatakan, ya, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Iya, Tetapi di Matius sebelumnya 4 nomor dikatakan 4. firman-mu katanya. Itu Matius, firman, ya. Matius 4 nomor 4, kita seluruh manusia ini berasal dari mulut Tuhan yang ada di atas langit. Itu kata Yesus, seluruh manusia berasal dari atas. Seluruh manusia berasal dari Tuhan. Seluruh manusia pada mulanya adalah firman. Baca Matius 4 nomor 4. Jadi sebenarnya kalian itu orang pinter, tapi pintar ngeyel. Kalian Fokus dulu Pak memaksa. Juma. Fokus Ya, pertanyaan saya tadi, itu? siapa nama yang tadi iblis tadi yang menjadi manusia yang Pak Juma katakan Baca itu, Yohanes. siapa namanya? Baca Yohanes 6 nomor 70. Siapa itu? Di situ diterangkan. Siapa itu? Baca Yohanes 13 nomor 2. Tuh, baca itu. Yohanes 6 Iya, Yohanes 6 nomor 70 baca. itu berbicara tentang- Mulai ngeyel. Anda minta Gini nama. loh, Anda jangan minta secara nama. harfiah. Ya, siapa Loh, namanya? kok Enggak ada di situ harfiah? namanya. Sekarang Siapa coba Anda. namanya? Coba siapa Siapa di situ? namanya? Siapa di situ yang dimaksud? Jawab Yesus kepada mereka, baca. bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ini berbicara murid, Pak. Ya Namun memang. seorang di antaramu adalah iblis. Itu berbicara tentang Yudas loh, Pak. Yudas, terima kasih. Ya di mana? Di mana Yudas? Yudas itu di mana disalib? Dikatakan di Terima mana? kasih. Aduh, kenapa Anda Terima kasih. Anda tidak menjawab? Sekarang tadi Anda sudah baca Efesus 2 nomor 2 kan? Sabar Pak, tadi kita berbicara menyembah orang yang disalib itu, Bapak bilang itu adalah iblis. Kan Jadi tadi Bapak sudah kubilang sama saudara. menyamakannya iblis ini Yudas. Di mana Yudas dikatakan disalib, Pak? Penyaliban di Oke, Golgota baik. itu di mana, Pak? Baik, baik. Baca dalil kisah Lukas 22 nomor 69. Jadi sebenarnya kalian ini bukan orang bodoh, kalian orang pintar. Fokus dulu, Pak, fokus. Lukas Pintar 22. ngeyel Hah? tapi. Ya, silakan. Lukas 22. Iya, nomor berapa, Pak? Nomor 6869. Lukas 22 nomor 68 sampai 69. ya.
Iya, Ini baru Bapak ini mengatakan Yudas yang disalib di Bukit Iya, karena Golgota. pendeta memang menyembunyikan itu. Ya, di Lukas 22 nomor 68 dan 69 pada saat Yesus di hadapan mahkamah agama ya, dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu namun kamu tidak akan menjawab, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Maksudnya Itu yang gimana, bicara Pak? siapa? Yang bicara mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Elohim yang maha tinggi itu, maha kuasa itu, siapa yang berbicara di situ? Aduh, ini Bapak ini gimana sih mengartikan ayat Enggak, saya perikop tanya. ini? Saya tanya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Ini yang berbicara Iya. ini siapa? Iya, Yesus itu sudah kedekatan pada Yesus. kegenapan dia, Pak. Ini Bukan- Yesus. Saya bertanya tadi. Ini Yesus. Di mana Yudas tadi disalib loh, Pak? Ini Yesus. Tunggu dulu. Ini Yesus katanya. Ini Yesus kan. Nah, sekarang yang duduk di atas di sebelah kanan yang maha kuasa itu siapa? Ya anak Allah, kan dijelaskan di situ. Yang Yesus. sekarang disidang di bumi ini oleh tentara, oleh kekaisaran bersama dengan ahli Torah ini siapa? Aduh, Pak, di situ Yesus belum disalib. Mana sih Bapak ini? Ini Di belum situ disalib. Dia Ini belum masih disalib. Iya, dia masih Nah, mengatakan. terus yang sekarang duduk di atas langit siapa? Yaitu dirinya pada saat kebangkitan. Ada berapa Tadi di dirinya? Matius- Ada berapa Matius 16 dirinya? kan tadi sudah dikatakannya, Pak. Ada berapa Lah. Yesus? Ada berapa Yesus? Kok ada berapa Yesus? Yesus satu, Pak. Nah, yang duduk di atas langit siapa? Yaitu dirinya nanti. Nah, setelah yang sekarang kebangkitan. sekarang Dia berbicara kepada orang-orang. Sekarang, Pak, sekarang. Nah, sebenarnya Pak, kalian itu- tuh pintar. Nah, itu kita buktikan ya. ini Sekarang itu kita ini- maksudnya nanti atau waktu sekarang? Sekarang atau waktu ini? Sekarang. Jadi Pak, ya fokus ya Ah. Pak ya. Di, fokus, di yang Lukas tidak 22 Pak, pada saat Yesus di hadapan mahkamah agama ya, itu kan persidangan Pak. Bagaimana mahkamah Iya, agama tahu. nanti membawa Yesus kepada Pontius tahu. Pilatus. Iya, Ya. tahu. Dia Terus? menjawab kepada ahli-ahli Taurat dan kepala imam bahwasanya dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa aku adalah anak Allah. Itu belum bukan di Yesus. atas, Pak. Dia masih berbicara loh. Itu masih di dunia. Ini gimana sih Bapak ini? Ini kan orang itu lagi berbicara di dunia, Oke. Pak. Oke, baik. Dengarkan saya. Kenapa mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi, bangsa Yahudi pada saat itu bertanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Kenapa mereka bertanya begitu? Apakah karena itu adalah betul-betul anak Maria? Atau mereka ragu? Pak, dasar orang kepala imam dan ahli-ahli Taurat itu membenci Yesus karena dia menyamakan tolong, Pak. dirinya dengan Sang Bapa. Bapak harus tolong, mengerti Pak. ya. Pak, tolong, Ini Pak. ini masih berbicara di dunia. Saya bertanya di Pak. mana Yudas tadi? Oke. Ini yang ditangkap. Ini yang ditangkap. Lah. Ini yang ditangkap. Ini yang Jawab sedang Yesus, bukan jawab Yudas. Jawab Yesus katanya. Itu pengantar Lukas. Aduh, Itu Bapak karangan ini Lukas. gimana? Ini Lukas yang karangan. mengatakan itu. Terus Lukas yang kalau mengatakan. karangan, kenapa Bapak mengambil daripada perikop ini kalau ini karangan? Berarti ini Lah, nggak supaya Anda membuktikan dong. sadar bahwa wartawan Lah. menceritakan, wartawannya yang menuliskan begitu keadaannya. Pak, redaksi ini Pak, Bapak berkata bahwa ini tidak benar, tetapi Bapak membenarkan tadi bahwasanya Yudas Kata siapa? itulah yang Kata siapa Bapak ini tidak mengambil benar? dari sini. Kata Bapak siapa mengambil dari ini sini. tidak benar? Kata Tadi siapa Bapak ini tidak bilang benar? ini jawab Yesus. Yesus masih menjawab Yang Pak, bukan mengatakan itu Yudas. pewarta. Aduh, jadi yang mengatakan ini menulis ini siapa Pak? Di Ya sebelumnya memang kan dia Lukas, juga. memang Lukas. Tapi kan ini cuma kisah yang dituliskan oleh Lukas. Kenapa Bapak bisa mengambil sepotong-sepotong sesuka Kok Bapak? sepotong gimana sepotong? Saya Pak. ngambil semuanya kok. Tadi Bapak bicara Yudas lah yang disalib karena dia tadi adalah iblis Sekarang di antara begini. 12 murid. Saya Sekarang bertanya, begini. Pak. Saya bertanya sama Bapak, Apa di itu? mana Yudas itu disalib di Bukit Golgota itu di mana? Ya ini saya kasih data samamu. Ini masih berbicara sama Yesus, Pak. Jawab Yesus, kamu bilang Lukas yang mengatakan Aduh, ini Yesus. Bapak ini Aduh. gimana sih? Bapak baca itu jawab Yudas atau Aduh. jawab Yesus? Aduh. Itu jawab Yudas atau jawab Yang- Yesus, Pak? Kalau yang jawab meng- Yudas yang boleh. mengatakan. Boleh, Bapak Tunggu. ngomong begitu. Yang mengatakan Yesus yang menjawab siapa?
Ya Yesus kan menjawab Nenekmu ditulis oleh kiper Lukas. yang mengatakan bahwa Yesus Sekarang menjawab gini siapa? Pak, Bapak jangan Saudaraku, merubah apa yang ditulis saudaraku, Pak. pertanyaan sederhana Kok yang Bapak mengatakan merubah sukaan? Pak, yang mengatakan bahwa ini perkataan Yesus siapa? Waduh, ini nggak bisa menjawab. Bapak nggak bisa menjawab. Yang Yudas tadi lah, mengatakan, Pak. saudaraku, saudara, yang mengatakan bahwa Yesus yang berkata ini siapa? Ini kan Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Sudah ada titik. Terus? Lukas. Iya. Lukas yang berkata Yesus menjawab. Sedangkan Mahkamah Agama berkata kepada orang ini yang dianggap Yesus oleh Lukas. Dengar dulu. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus menurut Lukas, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Ada nggak di situ orang ini menjawab, ya betul, aku adalah Mesias? Ada nggak? Jadi ya saudaraku. Jadi di sini para ahli Taurat dan kepala-kepala iman tidak percaya Yesus itu Mesias, maka dia mempertanyakannya. Coba fokus kembali ke pertanyaan saya tadi, di mana Yudas? Gimana ceritanya orang ini? Saudaraku, dengar, latar belakang mereka ingin menyalib Yesus itu karena Yesus itu membuktikan melakukan banyak mujizat sehingga mereka takut bangsa Romawi datang merampas tempat suci mereka. Kenapa lagi dia bertanya apakah engkau Mesias? Karena Begini, mereka Pak, ragu. nubuatan Mesias itu kan sudah ada. Nubuatan dari mana? Tunggu dulu, jangan Kitab Yesaya itu sudah ada. Jadi mereka ini mereka ini masih ketika orang ini dianggap Yesus dan dia tidak mengaku, kau yang mengatakan. Untuk apa lagi gunanya aku menjawab? Dan kalaupun aku bertanya, kau tidak akan menjawabnya. Di mana itu nggak mengaku Yesus? Di mana? Di mana kata-kata sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Siapakah yang berkata itu? Siapa yang berkata itu? Kata Lukas itu Yesus. Pak, memang Yesus. Di mana? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Makai fokus ke Yudas. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Buktikan. Dari mana Kalau Anda tidak tahu? ada di Alkitab, buktikan di Quran. Dari mana Anda tahu Bisa nggak itu Bapak Yesus? buktikan? Kan ditulis. Siapa yang menulis? Lukas. Siapa yang menginformasikan? Lukas. Pak, kita ini membahas Alkitab. Pertanyaan Pak. saya. Apa yang ditulis? Pertanyaan saya. Lukas ada pada saat penyaliban? Kena kau kan? Jangan Lukas ada pada saat Matius ada, Pak. Yohanes ada. Ini Bapak jangan cerita jauh-jauh. ini yang kita harus bangun. Oke, Karena ini yang membuktikan. Ini yang membuktikan. Ini yang membuktikan, Pak. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Penulis Matius juga bukan murid Yesus. Tunggu. Mulai sekarang. Dengar dulu. Hei, saudaraku. Anda mau loncat kemana? Setelah gugur Lukas, Anda loncat ke Matius. Nanti gugur lagi ku buat Tidak Matius. ada Pingsang lagi Anda. Di antara Bukan masalah kontradiksi. Bukan Pak. masalah kontradiksi. Informasi bahwa Yesus yang sedang disalib itu informasinya dari Lukas. Dan Lukas bukan saksi mata. Dia hanya mengumpulkan cerita-cerita dari rakyat, dari masyarakat, dari orang-orang yang kita tidak kenal siapa orangnya. Bapak tahu Lukas siapa? Lukas itu asistennya Paulus. Bukan asisten, teman. Lihat pengakuan di data 69 orang yang disangka Yesus ini. Apa katanya? Mulai sekarang dalam bahasa Ibrani nun itu artinya detik ini. Tidak bergerak mundur, tidak menggerak maju. Detik ini, sekarang ini, anak manusia yaitu Yesus, Nabi, anak Maria, sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Berarti yang duduk di kursi persakitan ini siapa? Di mana? Itu belum penyalipan loh, Pak. Ini kok Bapak kok lompat-lompat? Hei, seketika dengar saudaraku, ketika kemudian mereka berupaya menangkap Yesus, yang mereka tangkap bukan Yesus tapi orang ini. Ya udah buktikan Ya, Pak. ini ucapan orang ini. Bukti apa lagi? Kan Dia mengatakan, bukan jawab dia Yudas mengatakan, di situ, Pak. mulai sekarang
Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Betul tidak diucapkan seperti itu orang ini? Pak, Betul ya. nggak? Jadi Bapak Betul tadi tidak? nggak menjawab pertanyaan Betul saya. tidak? Kutanya dulu. Ya. Betul tidak orang yang ditangkap ini mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa? Betul nggak? Bukan begitu pertanyaannya, Pak. Siapa yang berhadapan dengan mahkamah agama itu seharusnya kita buktikan, Pak. Justru Kita mahkamah agama bertanya, apakah engkau Yesus? Apa jawabnya? Apalagi gunanya aku menjawab? Kamu tidak akan percaya. Dan kalau aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa Anda lari dari Bukan kitab gitu Anda sendiri? perkataannya, Pak. Jadi begini, Pak, ya. Coba Anda baca ya. 69. Coba Anda baca 69. Ya, saya baca silakan. ya. Ya, silakan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata Anak mereka manusia- semua. anak Kalau manusia di sini siapa? Engkau ini Anak manusia Allah. siapa? Anak manusia di sini siapa? Yesus berkata kepada dirinya sendiri loh, Pak. Kan sudah berapa kali dia berkata. Orang ini sekarang duduk di mana dia? Dia kan sudah di bumi atau di Apanya? langit? Orang ini. Makanya Bapak ini nggak nyambung. Di mana Yesus tiba-tiba bisa menghilang? Ini belum penyaliban, Pak. Mulai Jadi ini sekarang masih Yesus, Pak. Yesus sudah lari, udah nggak ada lagi. Makanya Belum yang nyampe- ditangkap ini bukan Yesus. Pak, belum nyampe Pontius Pilatus ini, Pak. Kata siapa? Kata siapa? Mulai Baru. rentetan. Dengar saudaraku. Mulai betul. dari penangkapan sampai eksekusi kematian itu sudah bukan Yesus. Di mana buktinya? Ya ini buktinya. Semua itu jawabannya jawaban Yesus. Jawab Yesus. Yesus berkata. Kata Lukas. Terus Sementara kata orang itu tidak begitu. Kata orang dari itu mana Anda bisa mulai membuktikannya sekarang- dari kata Lukas? Coba lah, kata- ya, dari luar lah. Kata Anda kan orang, tidak percaya. kata ini. orang itu, Aduh. kata orang itu yang ditangkap itu mulai sekarang Yesus. Jadi saudara, Mulai sekarang Yesus sudah Saudara. duduk. Yesus duduk di mana Saudaraku. menurut orang ini? saudaraku, Yesus itu sudah duduk di mana? berkata kepada para Yesus sudah duduk di ahli mana? Taurat. Yesus menurut orang yang ditangkap ini Yesusnya sudah duduk di Aduh, mana? ini gimana sih ini? Ya gimana sih? Kamu memaksakan Di untuk mana menyembah. buktinya ini yang dihadap ini? Yudas dari awal itu tidak pernah Orang dimusuhi ini oleh mengatakan Yesus para sudah ahli duduk Taurat, di mana? Pak, kalau Orang ini ini Yudas mengatakan. dari awal Orang tak ini pernah mengatakan. bermusuhan, Pak. Orang Lah. ini mengatakan gimana Yesus sih? sudah di mana? Orang ini Ngapain? mengatakan Yesus sudah di mana? Gini loh, Pak. Ngapain Yudas Orang dibawa ini ke mahkamah mengatakan agama? Orang ini mengatakan Yesus sudah di mana? Orang ini apanya orang ini, Pak? Di sini Orang Yesus ini- berkata, orang ya, ini- mulai sekarang orang anak ini manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ada berapa Yesus? Ada berapa Yesus? Maka Ada berapa Yesus? dibaca sampai habis, Pak. Ada berapa Ditanyalah. Yesus? Ada berapa Kalau begitu, Yesus? Ada berapa Yesusnya Yesus? satu, Pak. Nah, yang Yesus duduk di satu. sini, yang duduk di sini siapa? Anda tidak mengerti tentang Yesus. Yang duduk Dia di sini sendiri siapa? tahu. Kan juga Yang saya bilang duduk di di Matius sini 19, siapa? Yang duduk dia di sudah sini tahu siapa? nubuatannya. Yang Kok duduk Bapak di lari ke sini situ? siapa? Yang duduk di Pak. sini siapa? Pak, ya, di Matius 19 Jangan sudah nangis dikatakan. dong. Jangan nangis. Yesus Yang sendiri duduk di sini siapa? berkata, ya Yang Yesus duduk sendiri di sini berkata siapa? bahwa dia harus menderita. Kok Bapak lari pula tiba-tiba? Ini Yudas. siapa ini? Jadi, Ini siapa nih? Jadi Ini Yesus siapa? di mana? Di Ini mana? siapa Buktikan ini? dah. Ini Buktikan Yudas ini siapa yang disalib. duduk di sini? Ini siapa yang duduk di sini? Buktikan, Pak. Ini Kalau siapa Yudas itu yang duduk? disalib. Ini siapa yang duduk di sini dan siapa yang duduk di langit? Inilah nggak nyambung. Kamu Anda yang nggak mengatakan di sini Yudas. Di ngapain Lalu Yudas ini dibawa siapa? ke mahkamah Lalu ini agama? siapa? Lalu Pak, ini siapa? Yesus. Yesus lah, Pak. Yang duduk di Ngapain langit siapa? Yudas? Yang Ya, duduk di Yesus langit itu siapa? berkata ya dia sudah dimuliakan. Bapak ngerti nggak? Asumsi karet. Kok Kenapa asumsi bisa karet? Ada berapa Yesus? Pak, aduh, Bapak Ada ini berapa cobalah. Yesus? Kita dulu. Satu ya. Terus yang duduk di sebelah sini kanan nggak ada Tuhan siapa? Yudas, nggak ada Yudas. Yang duduk di sebelah Yesus kanan Bapa sekarang berkata siapa? nubuatannya, ya dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa sekarang. Kenapa Enggak, Anda ini heran? pada saat penyaliban ini Di mana ayatnya dikatakan bahwa dia sudah mulai Yesus sudah duduk? sekarang Hah? Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Ini siapa? Jadi yang berkata jadi siapa? yang di situ Yang berkata siapa? ini Yudas. siapa?
Kan sudah saya Ini yang bilang berkata Yesus. siapa? Yesus lo dibilang. Dari mana Anda tahu Biar kita kalau ini Yesus? buktikan. Dari mana Anda Biar tahu betul. kalau ini Yesus? Jawab Yesus Dari katanya. mana Anda tahu kalau ini Jawab Yesus? Yesus. Siapa yang Kamu mengatakan sendiri itu siapa? mengatakan. Yang mengatakan itu bahwa siapa? Akulah anak Yang Allah. mengatakan Lalu itu kata siapa? mereka, loh, Bapak gimana juga mengambil Injil Lukas ini sepotong-sepotong. Di satu Sepotong yang sisi mana? Bapak mengatakan Saya sambung ke mana? ayat 69 ini Yudas. Di satu sisi Saya harus Bapak sambung ke mengatakan mana? Iya, sekarang kita 70 sambung ke ini mana? bukan. Jadi dua Yesus Gimana ya. sih? Satu Pola disalib, pikirnya satu tidak ada satu dua duduk. Yesus. Satu duduk di Tidak ada atas. dua Yesus. Ya, Yesus ini dia itu katakan. telah Mulai disalib dan sekarang. bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mulai sekarang, Ngerti, Kak, mulai Pak? sekarang itu kapan? Makanya ini tadi nggak baca di Matius 16. Mulai Bapak, sekarang tadi. itu kapan? Sudah dikatakan Yesus sendiri Pak di Matius Ya, 16. mulai sekarang itu kapan? Dia bukan kabur Pak, lari pengecut. Mulai Enggak, Pak. sekarang ini siapa? Ya mulai sekarang di dalam kerohanian dia, di dalam rohnya dia. Bapak itu nggak ngerti. Nih, kita buktikan bahwa Loh, Yesus Bapak lolos yang dari buktikan penangkapan. itu Yudas. Bapak Kita buktikan di dalam Markus ya. Kita lihat di dalam Markus 14 kita buktikan bahwa Bapak yang percaya nggak ini? Injil Dengar. Markus? Nanti Kita Bapak cerita. bilang Lihat. lagi. Tunggu dulu, Bapak percaya nggak Injil ini? Saya percaya itu tulisan Lukas. Kenapa rupanya? Iya, Bapak percaya semuanya kan? Ya, saya percaya itu tulisan Ya Lukas. sudah, Kenapa itu emang? jawab Yesus katanya. Kok Bapak pula yang Lukas, menyangkal? saya percaya itu tulisan Lukas. Kasihan deh lo. Jadi, kalau Bapak membuktikan bahwa itu Yudas lah yang disalib dari tulisan Lukas, berarti Bapak sendiri berlawan dengan pemikiran Bapak Oh sendiri. tidak Bapak. dong. Lukas menceritakan tadi bahwa Yesus yang mengatakannya- berkata. mengatakan kata dari Lukas. ayat 69. Kata Lukas. Itu kan tulisan Lukas. Tapi ternyata yang disalib ini justru mengatakan Yesus itu sudah duduk di atas loh. Aduh, Bapak. Ini Cek. kok bisa lah. Itu dalil bro. Nah, membaca kita buktikan, Alkitab kita begitu buktikan, ya. kita buktikan, kita Nggak, buktikan. buktikan aja di Golgota itu Yudas Markus itu. Gimana? Markus 14 nomor 50. Lalu Jadi nggak bisa semua dijawab tadi murid ya? apa? Berarti tadi nggak bisa dibuktikan ya? Anda tidak membuktikan kalau itu Yesus, nggak bisa Anda buktikan. Ada kok. Kak Yesus. Dia orang ini mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di atas. Buktikan itu dia jawab Yudas, buktikanlah, boleh lah terserah. Iya, itu Dari buktinya Quran Yesus. kalau ada. Bohong nggak orang ini? Saya tanya dulu. Bohong nggak orang ini? Ketika dia Bapak mengatakan ada yang Yesus berbohong sudah duduk. mengatakan itu Yudas. Yesus kan Ketika berkata dia tentang mengatakan dirinya. Yesus sudah duduk di atas. Kenapa susah? Dia mengatakan dirinya loh. Berarti bohong. Apa yang susah? Berarti bohong. Apanya bohong? Lah, dia Bapak masih di nggak situ. ngerti Firman yang menjadi manusia itu dari awal Bapak nggak Nggak ngerti, mulai kan masuk begitu. doktrin kebodohan. Loh, Itu doktrin kan kebodohan Bapak dan nggak ngerti. pembodohan. Tadi saya tanya anak manusia mana yang bukan dari dunia, nggak ada jawabannya. Apa? Penipu kau. Anda samakan dengan Yohanes firman. 17:14 Itu pengajaran, sudah kujawab. Pak. Firman yang dibenci di dunia, bukan Inilah. dari dunia. Kenapa Gimana Anda bisa sih? berbuat seperti ini di depan kami? Karena Anda Ada- sudah kerasukan di situ setan. ada bacaannya, Pak, firman. Iblis yang membuat Firman. Anda menjadi bahlul. Iblis Jadi yang nggak membuat bisa Anda menjadi dijawab. penipu. Nggak bisa dijawab Pak Bersebab. Saya ganti nanya Bapak di Quran. boleh? Apa ini? Apa yang Anda bisa jawab? Apa? Bapak nggak bisa membuktikan bahwa Yudas lah yang Saya disalib sudah di Bukit membuktikan Golgota itu. orang tersebut mengatakan kalau Yesus itu sudah duduk di atas. Nggak ada Pak. Jawab Itu- Yesus Pak di situ Pak sih. Itu Yesus kata masih menjawab di Markus. situ Oke, Pak. mari kita buktikan. Duh. Markus 14 Gimana sih? nomor 50. Dengar. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus, melarikan diri meninggalkan Yesus. Anda percaya? Anda percaya bahwa semua murid Yesus meninggalkan Yesus pada saat penangkapan? Kalau saya percaya Injil, Bapak yang nggak percaya tadi. Saya Itu jawab tanya, Yesus. makanya saya tanya. Lalu semua Bapak yang nggak murid percaya. Lalu semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti nggak ada lagi murid di situ kan? Terus apa yang mau diambil dari sini? Yang bersama dengan tentara Romawi siapa pada saat itu? Di antara murid Yesus, Yudas kan? Poinnya Pada saat seluruh seluruh murid Yesus lari, masih ada tinggal satu, betul? Yang tidak lari siapa? Yang tidak lari siapa, Bang? Yohanes pun di situ loh Pak pada penyaliban. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Anda percaya dalil ini?
Itu kan waktu ditangkap. Makanya pintar. Bapak ini kok lari-lari ya? Pintar sekali. Kita pintar sekali. bicara penyaliban, Pak. Pada saat penangkapan, seluruh murid Yesus lari, tinggal satu, yaitu sang pengkhianat Yudas, betul? Tidak. Yudas masih ada kan di situ? Semua murid katanya. Kok Bapak Yesus, bilang Yudas lari juga. Yudas itu murid atau enggak sih? Iya, tapi kan dia datang bersama dengan tentara Romawi untuk menangkap gurunya. Ada hal Iya, kan? apa dia juga ikut lari? Bukankah dia sudah berkongko-kongko dengan mereka tentara Romawi ini? Kenapa dia lari juga? Pak, jangan menafsir sendiri lah, Pak. Saya Di situ ulang lagi. dikatakan, lalu semua murid. Nah, Yudas Kenapa lari Bapak- nggak? Yudas murid enggak? Ya lari nggak Yudas? Ya kalau dia murid ya berarti dia nggak ada di situ. Ya dengarkan ceritanya. Dia datang kemudian, Yudas itu mengatakan, siapa yang aku cium, itulah yang kau tangkap. Datanglah Yudas sama tentara Romawi. Kenapa pula Yudas yang lari, Pak? Jadi begini Pak ya, tolong ke konteksnya ya, jangan lari sana pada Konteks penangkapan, dalil pada Markus pemakaman, 14 pada itu penyaliban. Yesus Tunggu dulu, Pak. ditangkap. Bapak Penyaliban itu belakangan, saudaraku. Iya. Penyaliban itu Tadi kan Bapak belakangan. mengatakan, Yang langsung- pertama itu penangkapan. Salah tangkap berarti Iya. salah salib. Betul nggak? Ya udah buktikan salah tangkap. Makanya jujur. Semua murid Yesus yang 11 lari, yang tinggal bersama tentara Romawi tinggal satu, Yudas, betul? Udah Bapak ngomong aja dulu. Oke. Jadi ke-11 murid Yesus lari, yang tinggal cuma Yudas bersama dengan Yesus. Berarti tinggal dua nih. Tinggal dua. Nah, di data 51-nya di Markus 14 itu dikatakan begini. Ada satu orang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Dia siapa? Dia yang ditangkap. Lalu tentara Romawi hendak menangkap pemuda yang menggunakan kain lenan ini. Tetapi pemuda yang menggunakan kain lenan ini melepaskan kain lenannya lalu lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, siapa pemuda yang lari lepaskan kain lenan? Ya pasti itu tidak ada dikatakan memang namanya itu satu ya, dan yang kedua itu nggak mungkin Yudas. Kenapa? Ngapain juga Yudas mau ditangkap? Orang dia menjual Yesus kok. Oke, berarti yang lari siapa? Ya di situ tidak dikatakan namanya. Kita ini kan berbicara apa yang kita ditulis. lihat. Jangan kita lihat menarasi kita lihat gitu. dia menggunakan kain lenan kan pada saat perjamuan terakhir, pada saat penangkapan terakhir. Lalu siapa yang menggunakan kain lenan? Gini loh Pak, Bapak buktikan aja kalau memang ada namanya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Kan tadi ke-11 murid Yesus sudah lari, kandidat Ada tinggal dibilangnya dua. ke-11 murid Pak, yang dibilangnya semua murid. Bapak ini kok Yudas juga lari. ngada-ngada kali. Yudas juga lari gitu. Yudas di situ kan menjual Yesus. Oke. Dia tidak lagi bersama Jadi dengan murid Yesus sudah lari. Lah. Nah, yang menggiring, yang ditangkap ini ada Yudas, ada Yesus. Ada seorang pemuda yang kabur meloloskan diri menggunakan kain lenan. Ya udah, konteksnya apa? Dia sudah kabur ini pemuda ini apa hubungannya? Yang menggunakan kain lenan itu terbukti Yesus. Aduh, Pak, baca 53-nya, Pak, ya. Jangan Bapak. Yohanes 13 ya. nomor 4. Yohanes 14 ayat 53, sabar ya, saya baca ya. Menanggalkan jubahnya Pak. dan ia mengambil sehelai Aduh, kain lenan ini ngambil dan satu mengikatkan ayat. pada pinggangnya. Enggak, Bapak ini nggak nyambung, nggak Berarti nyambung. yang lari meninggalkan kemudian keadaan sana adalah Yesus yang melepaskan kain lenan. Berarti yang ditangkap sudah betul adalah Yudas Iskariot. Kenapa? Jadi- Karena ada dengar. Jadi Anda nggak mengerti ya. Yesus ditangkap lalu dihadapkan kepada mahkamah Dengar. agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala Itu tua-tua. itu pengantar yang Anda Bukan, baca. ini setelah kejadiannya. Itu pengantar. Aduh, Itu ini pengantar. gimana? Pengantar Masih siapa? di ayat 53 loh. Itu pengantar Anda Markus. tadi mengutip. Aduh, Itu ini pengantar gimana Markus. sih? Itu pengantar Markus.
Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Kata siapa? Kata Markus. Seorang muda katanya, bukan Yesus. Ada seorang muda, lalu bukan semua Yesus, imam Pak. kepala, tua-tua ahli Taurat mengumpul di situ, dan Petrus mengikuti dia. Dia siapa? Dia tok. Tidak dikatakan dia siapa, dia tok. Oke. Nah, sekarang pemuda itu menggunakan kain lenan. Siapa yang terciduk terbukti menggunakan kain lenan? Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang ditangkap ini sesuai dengan Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sudah. Ya, jadi di sini saya mau mengatakan bahwa Anda telah banyak berdusta dalam Anda yang berdusta, Alkitab bukan ini. saya. Ya, di situ dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, ya, selai kain lenan untuk menutup badan, mengikuti dia. Jadi Dia saya siapa? nggak ngerti Dia siapa? nih. Dia siapa? Yesus. Siapa yang bilang itu Yesus? Loh, kan dikatakan dia Siapa yang bilang sebelumnya dia itu Yesus Yesus? ditangkap. Loh, Siapa yang makanya bilang begitu? dia 43-nya baca Ya, sampai siapa ke yang bawah. bilang begitu? Apanya siapa yang bilang? Bapak ini Yes. kok nanya? Siapa Bapak mengutip yang bilang Injil begitu? Markus kan? Iya, berarti yang menulisnya siapa? Loh gini loh Pak, Bapak membuktikannya dari mana? Iya, Kalau Bapak aku nggak tanya sama percaya. saudara yang mengatakan bahwa waktu Yesus masih berbicara muncul Yudas Enggak, itu gini, siapa? gini. Jadi tulisan siapa yang Bapak pegang? Iya, Markus. Ya sudah, Markus sendiri mengatakan. Berarti Markus. Ya. Nah, sekarang polanya adalah, saudaraku, Markus sendiri menulis, Iya, ya. Markus ini mengumpulkan Apa? berita atau dia saksi? Ya Markus itu kan asistennya Petrus juga. Nah, Anda jangan bertanya itulah. Jangan bertanya itu. Asistennya Anda, Petrus Hongkong. Anda nggak ngerti dari tadi. Saya tanya katakan. sama saudara, Markus ini menuliskan berdasarkan karena dia saksi atau dia hanya kumpul-kumpul cerita-cerita? Jawab. Ya, makanya ya, kamu mau saya bawa secara Yohanes atau secara Matius? Ini Ya, kamu Markus, jangan lari-lari mau ke jalan ke muridnya. Matius. Markus Kenapa itu selalu? ya, Ini Markus, rumahnya lah yang Markus. dipakai pertama Markus. kali pada saat konsili Markus satu ini Yerusalem. Markus. Saudara Ya. Markus ini Markus. Dia tinggal di Markus. Yerusalem. Markus 14 ini bang. Bukan, kalau kamu pertanyaanmu, ya dia bukan murid. Biar saya bawa dalilnya Yohanes atau Matius mau. Yohanes juga bukan penulis, Yohanes bukan murid Yesus juga. Mau saya bawa. Yohanes penulis dengan Injil Matius mau saya bawa. Matius Injil- juga penulis, Nah, bukan murid Yesus. Anda di sini mengatakan Nih, mengatakan kubacakan. begitu, tetapi Nih. mengambil kebenaran dari situ juga nggak nyambung. Kubacakan. Anda ini. Kubacakan Anda ini ya. nggak nyambung. Capek Pak Bacakan. ente melawan si Cuma itu, nggak ada ilmunya itu. Kubacakan Saudara Matius Juma. ya. Iya, Pak. Saya bacakan Tapi Matius. dia nggak bisa membantah Pak Juma, nggak bisa membantah. Dia ini hanya mengada-ngada. Dengarkan, Ada dengarkan. seorang muda dikatakan itu Yesus. Itu dusta ya. Satu, Anda Itu- berdusta. Kata Coba siapa? tunjukkan Kata siapa? tulisan yang Anda Kata yakini siapa? bahwa itu Yesus. Ya udah Kata tunjukkan. siapa? Kata Di mana siapa saya manuskrip? dusta? Di mana manuskrip atau naskah itu tulisan Yohanes tangan? 13 mengajarkan, Enggak. menyampaikan. Anda nggak percaya yang Yohanes, Anda nggak menggunakan percaya. kain lenan itu adalah Yesus. Anda Tolong barusan tunjukkan. berkata Anda tidak Tunjukkan. percaya Injil ya. Anda tidak Tunjukkan percaya siapa? Injil. Saya Tunjukkan percaya manuskrip. itu tulisan Markus, tulisan kalau percaya, orang yang mengaku maka Yohanes. Anda Saya harus percaya. percaya. Kemudian Anda Yesus yang dibawa mentafsirkan. menghadap imam besar. Anda yang mentafsirkan sesuai Di dengan sini keinginan tulisannya Anda. jelas, di sini Ya, tulisannya jelas gimana? jelas loh, Jelas Pak gimana? Juma. Coba, Markus yang Kemudian mengatakan Yesus apa? dibawa menghadap imam besar. Jadi Yesus dibawa Kata siapa? kepada imam besar. Kata siapa? Di Kata dalam siapa? Injil Markus. Kata siapa? Ya. Di Kata dalam siapa? Injil Markus. Kata siapa? Lah, kok kata siapa ini gimana sih? Kata siapa begitu? Anda kalau tidak percaya Injil Markus, Kata siapa? Injil Jangan Matius, nangis. Yohanes, Jangan menangis. tunjukkan manuskrip Kata siapa? Kata siapa ataupun Yesus? tulisan tangan Kata naskah siapa Yesus yang dibawa ada menghadap mengatakan ke imam-imam? Yesus kabur. Tunjukkan, Kata tunjukkan sama siapa? saya. Tunjukkan Kata sama saya. siapa? Kata siapa dong? Kata Markus. Gimana sih? Kan begitu. Anda Jadi membawa ini Lukas, kata Markus. Lukas. Anda tadi kata seorang muda di Markus. Yudas membawa kata Markus. Nah, Anda sekarang mengambil cerita kata Markus. Sekarang apa lagi nih? Itu kata Markus. Sekarang siapa Ah, lagi? terus Anda bilang tadi itu seorang Buddha, ini adalah Yesus. Tapi emang ambil karena ceritanya dari Markus. Anda ambil cerita dari siapa yang sih? menggunakan kain lenan itu Yesus atau bukan? Kutanya Mana Yesus di situ? Mana Yohanes Yesus? 13 nomor 4.
Mana Yesus? Enggak, di ayat 51. Jangan Anda berbicara Enggak itu. bisa dong. Loh, Anda ini kan bicara satu ini kan rangkaian salah cerita. tangkap. Iya, Anda kan Saudara. berbicara salah tangkap, saudara. Ini Saudara, pewarta-pewarta sedang menceritakan satu oknum yang saudara, sama. buktikan bahwa Wartawan Yohanes menulis oknum buktikan Yesus. kepala imam itu atau ahli Taurat Markus. salah tangkap. Di mana? Pernah berkata Ahli Taurat itu salah malah tangkap. bertanya, apakah engkau Mesias? Anda gimana sih? Apakah engkau Mesias? Buktikan aja secara Quran siapa namanya yang bukan disalib itu. Kemudian Tak ada, kitab kan? Anda sendiri yang Tak menerangkan bahwa yang menggunakan kain lenan itu Yesus. ada. Kenapa Anda bantah Tak ada, kitab kan? Anda? Kenapa Anda bantah Maka kitab tadi Anda? gini Kenapa? saya berkata tadi, Kenapa boleh Anda Anda bantah? tunjukkan secara Alkitab atau Ya Quran. ini saya Memang tunjukkan nggak secara ada. Bible. Saya tunjukkan, Anda menolak. Bible itu ya Yesus. Kata siapa? Kemudian Yesus dibawa. Kata Itu siapa? Yesus yang dibawa, bukan Kata Yudas. siapa? Itu Loh, yang mengatakan kok itu kata siapa? siapa? Kata ini Injil, Kenapa Anda Bapak. mau? Kenapa Bapak nggak mau tadi jujur? membaca Injil juga. Kenapa Anda tidak mau jujur? Gimana sih? Mau jujur apa? Siapa Anda yang mengatakan Yesus? Tadi Siapa yang perkataan mengatakan itu, Yesus? bahwa yang disalib itu Siapa bukan yang mengatakan dari itu Injil. Yesus? Tetapi Injil Nah, mengatakan itu siapa Yesus yang yang mengatakan dibawa. itu Yesus? Tidak mau Gimana? dijawab. Kenapa? Karena dia tahu Nah. penulis kitabnya itu bukan utusan Yesus, bukan murid Dan Yesus. tadi saya sudah Malu dia. bilang loh. Malu. Saya sudah bilang. Malu. Kalau Bapak mau bertanya Saudara, langsung biar saya bawa saudara, Injil Matius. jujur, Biar saya jujur. bawa Injil Siapa? Yohanes. Coba Anda bawa Matius. Hah? Jangan Gugur pertanyaan ya. Markus Anda gugur. begitu-begitu Lukas terus. gugur. Sekarang Bukan Anda bawa gugur, Matius. Anda tidak percaya. Anda Loh, tidak kok saya nggak itu percaya? saja. Yang mengatakan itu kan Di Markus. Injil Markus, Pak. Yesus. ditulis Markus Yesus, yang bukan mengatakan Yudas. itu. Udah titik. Pak, Markus yang gimana mengatakan tulisannya itu. Yudas? Markus yang Aduh, mengatakan hancur itu. kita nih. Markus yang mengatakan itu. Sekarang coba bawa buku Matius. Silakan. Markus yang mengatakan itu. Barusan Anda mengutip ceritanya dari Markus juga. Iya, memang Markus yang Markus. Saya mengatakan mengutip itu. ucapan Markus. Terus, Saya tidak bilang. Markus- Saya mengutip Markus ucapan menulis Bambang. Yesus, Anda bilang, itu tulisan Markus Jadi tulisan mengatakan siapa? begini. Yudas. Ya udah tulisan Lalu siapa yang Yudas? semua murid itu meninggalkan Lalu- Yesus dan melarikan diri. Itu ucapan siapa, Bang Suma? Ucapan Markus. Ya Ada udah, seorang jadi- pemuda yang ada pada waktu itu hanya memakai Dulu, selai kain ini, lenan, memang. lalu lari meninggalkan kain lenannya. Itu siapa? Itu siapa? Kata Markus tidak ayat disebutkan. 53-nya. Kan begitu. Baca Pak di bawah, data saudaraku. 53-nya Saudaraku. Markus mengatakan Yesus Aduh. dibawa menghadap ke imam besar. Betul nggak? Betul nggak itu ucapan Markus? Enggak, Anda jangan Enggak. berbicara seolah-olah Anda itu Betul mengatakan tidak? bahwa ini Betul Injil tidak itu ditulis, ucapan Markus? bahwasanya itu bukan tentang kesaksian yang benar, tapi Anda mengutip. Mulai, Di sini saya lihat Anda mengutip tadi semua kisah dari Injil Markus juga. Ya, Tapi kan Injil saya Markus akui. menulis itu Yesus, Saya tapi Anda nggak akui, mengakui. Paman. Saya Jadi akui itu gimana Markus. saudara? Saya akui, Paman. Saudara, Saya gimana? akui. Coba. Tidak Saya seperti jelaskan itu Anda. pada Anda malu mengakui. Gue tanya ulang lagi. Gimana saya malu? Kemudian Yesus Gimana? dibawa menghadap imam besar. Saya tanya, itu kata siapa? Kok kata siapa? Itu kan tulisan Markus. Berarti Markus Dari yang mana? menulis itu kan? Dari mana datanya? Berarti- Harusnya begitu. Dari Markus kan? Dari Markus kan? Harusnya begitu. Ah, dari Markus bukan? Loh, kita ini kan berbicara Injil Markus. Ya jawab aja. Jadi, jawabannya jangan sudah seakan-akan simpel. berat. Ya, ini Jadi memang- dari Markus. Nah, sekarang Dari cerita Markus. kamu yang kamu sebut tadi dari mana? Dari Markus. Cerita yang Dari kamu sebut Markus. tadi dari mana? Dari Markus. Nah, sekarang saya Cerita tanya. tadi, saudara. Yang data 53-nya dari Markus atau Saudara, Yudas tadi kamu bilang itu bahwa itu Iya. adalah Yudas. Kan Itu sudah dari mana? kubuktikan. Kan sudah Iya, dari kubuktikan mana? samamu. Tulisan mana? Di Markus nggak ada. Cari bahwa tulisan lain. seluruh murid lari. Gini loh Pak, ya. Yang Yudas. tinggal hanya Yudas. Saudara Juma. Yang Ini kan menggunakan tulisan kain Markus. lenan juga sudah lari. Ya, oke. Yang menggunakan kain lenan juga adalah Yesus sudah lari. Tinggal oke. satu. Yang tinggal siapa? Saudara Yang tinggal Juma. siapa?
11 Saudara murid Juma. sudah lari, Yesus sudah lari. Tinggal satu, Saudara siapa itu? Juma, di mana Yesus lari? Coba tunjukkan. Yang menggunakan kain lenan. Di mana Yesus lari? Yang menggunakan kain lenan. Siapa rupanya menggunakan kelenan itu? Yesus. Jadi gini saudara, gini aja lah ya. Enggak mau Di dia Injil mengakui. Markus sudah jelas Tidak Yesus mau yang dibawa. mengakui. Coba bawa tulisan lain, bawa itu Yudas yang dibawa. Tidak Coba. mau. Jangan bawa Markus, coba bawa yang lain lah, yang ada lah. Ada Tidak kan? mau mengakui. Kok nggak mau mengakui? Paulus juga Kok mengakui. jangan dulu lari Paulus ke juga Paulus. mengakui. Lari dulu Paulus ke juga sini. mengakui Fokus dulu bahwa ke yang sini. disalib itu bukan Yesus, tapi Yudas. Saudara, fokus Ayo. dulu ke Injil Markus ya. Apalagi Fokus. nah, Markus Fokus dulu mengatakan yang lari menggunakan kain lenan itu tidak disalib. Betul nggak? Ya itu kan bukan Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau Ya itu karena bukan Yesus? karena dia lari dan di ayat 53-nya Yesus Siapa yang dibawa ke lari? mahkamah agama. Siapa yang lari? Ya pemuda itu. Anda Siapa ini kok- pemuda itu? Gini saya baca ya. Tolong Ah. Anda simak ya. Jangan silakan. Anda ini nggak ngerti ya. Silakan. Saya baca sampai ayat 53 ya. Silakan, Boleh? silakan. Oke. Silakan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Berarti di sini ada dua sosok. Dia itu yang dimaksud adalah Yesus ya. Mereka hendak menangkapnya. Kata tetapi siapa yang- kalau itu adalah Yesus? Ya kan ceritanya ini penangkapan Yesus. Baca Ya, dari kata atas. siapa mengatakan Kata itu siapa? Yesus? Tunggu dulu, jangan lari ke situ. Biasa baca Itu kan lengkap, ya. lari dia kan? Tetapi ia Markus. melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang ya. Lalu sekarang kita cari tahu. 53-nya, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Kata siapa? Imam Kata siapa? Kepala tua-tua dan ahli Taurat. Kata berkumpul di siapa? situ. Kata Dan siapa kalau Petrus itu Yesus? mengikuti dia dari jauh. Jadi Kata jelas di ayat siapa? ini, ya. Kata siapa itu? Kok kata siapa? Kita membawa Injil Markus. Berarti kata Markus. Gini saudara Juma. Kata Markus kan? Kalau Sudah, Anda Bang. tidak Akui percaya aja. itu Akui. ditulis Markus, ya udah tulisan lain lah, tulisan selain Markus. Kata Coba, siapa itu saya Yudas. tidak percaya. Justru saya yang mengukuhkan itu kata Justru Markus kalau sudah menulis Yesus, ya Anda harus percaya. Anda mengatakan Anda percaya. Di sini Iya. Injil Markus menulis Iya, saya Yesus percaya. dibawa Saya ke mahkamah percaya agama. itu Markus yang menulis kan? Bukan, Iya kan? maksud saya Anda percaya tulisan Injil Markus enggak? Itu aja. Saya percaya tulisan Markus. Oh ya sudah, Anda percaya Nah. kesaksiannya ini yang di dalamnya? Saya percaya. Oke, dari kesaksian dari Injil Markus ini mengatakan Yesus dibawa menghadap imam besar ya. Nah, sekarang Jadi di situ Anda pertanyaannya, harus dari mana Markus tahu kalau itu Lah, Yesus? Anda tadi sudah mempercayai. Ini Saya bertanya. percaya itu tulisannya. Ya sudah, dia mengatakan ini Yesus. dikatakan Sekarang Yesus. permasalahannya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jadi Anda dari tadi nggak nyambung. Sekarang Nggak jawab, nyambung. nggak usah begitu. Jawab aja. Dari mana Pada Markus tahu ayat kalau itu Yesus? 43-nya ya dikatakan waktu Yesus masih berbicara muncullah Yudas salah seorang Dari dari mana murid-murid Markus itu. tahu Apanya sih? kalau Yesus yang berbicara? Halo. Halo, lagi di Halo. mana? Ya, Halo. aku di sini. Ya. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jadi kalau Anda membawa Injil Markus, Markus ini kan menyelidiki. Makanya kalau Anda mau berbicara, ternyata kebongkar. Markus bukan menyelidiki. tapi tidak ada bertentangan dengan Injil Matius, Masalah generasi. Jadi ini Masalah generasi. sangat indah Alkitab ini, saudara. Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Anda sudah mempermalukan Kristen dengan Anda sudah mengakui bahwa penulis Markus menelidiki. Saudara Juma, Saudara Juma, Anda kan tadi bertanya kan, dari Allahu mana Akbar. Markus tahu? Makanya saya jawab, ya kan? Terus yang menjadi konteksnya apa? Dari mana Kalau Anda Markus dari awal tahu katanya? tidak percaya Injil Markus, ya katakan saja begitu, selesai. Dari mana? Saya percaya, saya malah bertanya. Kalau Anda Dari percaya, mana ya Markus sudah. tahu kalau itu Yesus? Dari mana? Selamat siang, Bang Iya Pak kan, RT. Pak? Kita kasih dalil, Bang Pak RT. Kita kasih dalil. Bang Silakan, Juma. silakan. Bang Juma, 4 gospel menarasikan Injil Matius ya.
Silakan. 27 ayat 1 sampai 2, Ya. 11 sampai 26, Yesus Ya. diserahkan Pontius Pilatus. Si Markus di bab yang 15 ayat 1 sampai 15, Yesus diserahkan Pilatus. Lukas di 23 125, Yesus dibawa Pilatus. Yohanes bab 18 ayat 28, 11 sampai 1 sampai 6, dialog Yesus dengan Paulus Pilatus. Artinya tempat gospel itu Injil Dari itu mana mereka menarasikan. tahu? Dari Kok mana kamu mereka bilang tahu? Kok Dari si mana mereka tahu? Yudas Iskariot yang Dari mana salib? mereka tahu? Loh, empat itu dalil loh. Iya, Itu dari kan mana Injil. mereka tahu pengarang Ya kitab Matius Amsal itu dari kan mana? murid. Sekarang, Ya, Matius dari murid. mana kau Semua tahu murid Nabi Anda meninggalkan menerima wahyu? Yesus dan Dengar dulu, dari melarikan mana diri. kau Anda tahu percaya? Nabi Anda menerima Kok wahyu? jelas? Anda percaya? Anda percaya? Cuma ini Anda percaya? kok gimana sih Anda? Saya kasih dalil 4. Saudara. Pada saat Semua- ditangkap, semua Markus murid 14. meninggalkan Yesus. Pada saat ditangkap, makanya Anda Melarikan harus diri, baca kan? lagi. Melarikan Pada diri, saat- kan? Pada saat di Melarikan diri. hadapan Loh, Anda ini berbicara gimana sih? Itu lucu kan ente. Yesus, murid Yesus Lukas- melarikan diri pada saat ditangkap. Lukas bukan murid Yesus, ini. hasil penyelidikan. Kasihkan aja Bang, tapi dia nggak Markus nyambung Bang. hasil Bang, penyelidikan. Empat Ularan. gospel Markus menarasikan. hasil Kok nggak percaya? penyelidikan. Ini Lukas terima wahyu hasil tidak penyelidikan. Dua gagal. Enggak, tadi Itu dia sekarang bilang kita masuk ke percaya. Matius. Dia bilang percaya. Enggak, tadi Saudara Juma bilang percaya kan? Saya percaya mereka Ya penulis. sudah. Dia Markus, sudah. kan? Tunjukkan Enggak, saja. percaya kah? Ada semua. Percaya kah tulisan itu adalah memang kesaksian, memang itu yang ditulis adalah yang Itu terjadi? kesaksian dia. Saya percaya itu kesaksian dia. Yohanes, Tapi Bukan Yohanes. karena Anda saya mengangkat tidak Yudas percaya. tadi, Saya mengangkat tidak penyaliban percaya. tadi dari Saya Injil tidak mereka percaya juga. kalau catatan mereka Lah. itu akurat. Akurat. Saya tidak percaya. Loh. Ya, bagaimana saya Kalau tidak bagaimana akurat, Anda paksa dari saya mana mempercaya? Anda? Ngapain Anda Anda yang membuktikannya dari memaksakan. Injil itu? Anda yang Kalau memaksakan. tidak Tunggu dulu, akurat, tunggu dulu. ngapain Anda Tunggu dulu. membuktikan dari Injil itu? Lukas, Kenapa Alazab 37 Lukas tidak diminta ada pada syaratnya? saat penyaliban. Dengar. Kenapa minta Markus ayat tidak ada 37 pada saat tentang penyaliban. Diam dulu, diam menikahi dulu. Diam dulu, mantan diam istri dulu. yang angkat. Lukas 37, bro. tidak ada Alazab pada 37. saat penyaliban. Markus Nggak juga berani. tidak ada pada saat penyaliban. Sekarang Matius. Matius di dalam catatan buku Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Ini siapa yang menulis begini? Sekarang 4 gospel telah menarasikan, bro. Siapa yang menulis Begini begitu? loh. Kita Saudara Juma, kamu nggak boleh berkata gitu. Saudara, Kenapa? Karena nanti kalau Matius kamu 9, membawa Quran, nanti saya Matius bilang itu Quran 9, ditulis Abu Matius Bakar, 9 nomor 9. Abu Saya ulang Bakar, lagi. Zaid, Saya ulang lagi. dan Usmani. Saya ulang lagi. Enggak, Setelah boleh kamu Yesus sana. pergi di situ, Bang RT, saksi setelah Yesus siapa pergi di temannya situ, menerima wahyu pun nggak jelas. Yesus melihat Bukan seorang Bang, Quran yang itu kan bernama Matius. Quran itu kan ditulis Bang, ditulis, Duduk di rumah dikanonisasi, cukai. distandarisasi Lalu zaman Yesus Usmani. berkata kepada Tapi Matius, dia berkata, nanti "Ikutilah kan nggak mungkin aku." aku bilang begini, Maka kan, Saudara Juma. berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, ini Saudara yang Juma. menulis ini siapa? Yang menulis Saudara ini Juma, siapa? kalau Anda bertanya siapa yang menulis, di situ ada 2 murid Yesus yang menulis, yaitu Siapa? Matius dan Yohanes ya. Nah, ini yang menulis ini siapa? Markus Di sendiri, Matius 9 nomor Markus 9 sendiri ini. adalah muridnya daripada saudaraku, Petrus. gunakan akal Rumah sehatmu, Markus gunakan lah yang akal dipakai sehat. untuk pertama kali konsili pertama ya. Gunakan Itu harus akal Anda pahami ya. sehatmu. Apa sih Gunakan akal sehat apa? Saya sudah pakai akal Markus, sehat. Tidak ada kata Markus Yudas bukan murid disalib. Yesus. Tidak ada. Saya Lukas bukan bilang malah Markus bukan dia murid Yesus, murid Petrus. 2 kandidat. Kita Anda ini baca gimana sih? Matius. Tadi 9 Paulus nomor sudah saya 9. jelaskan juga kenapa Setelah dia ke Yesus pergi Antioquia dari situ, karena dia dari konsili pertama. Yesus melihat yang di situ ada seseorang Petrus, yang Barnabas, bernama Matius. Yakobus. Ini yang menulis ini siapa? Kok Anda bertanya ini yang menulis siapa sih? Ya, siapa yang menulis bahwa Yesus melihat Kalau Matius? Injil Markus yang menulis Markus, Saudara Juma. Kalau Injil Matius yang menulis Matius. Ini yang Kalau menulis Injil Lukas yang Matius. menulis Yuka. Ini Matius menulis Matius. Kok Matius menulis Matius? Coba Anda Maksudnya, baca. Saudara Coba Anda Juma, baca Injil Matius 9 Matius. nomor 9. Bang Juma, Injil Matius itu Matius Coba menulis Anda tentang baca Matius Yesus. 9. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9.
Coba Anda baca. Bukan, Anda percaya nggak dulu? Nanti kita lari ke situ lagi. Ini tulisan Kalau siapa? Matius, Ini siapa? saya tidak Anda percaya bingung kalau saya. itu tulisan Matius. Kalau Anda tidak percaya Kalau kepada Lukas, tulisan yang ada di Alkitab, saya percaya itu tunjukkan tulisan saya. Lukas. Saudara Juma, sabar ya Kalau Saudara Juma. Markus, saya Tunjukkan percaya sama itu saya. tulisan Markus. Tapi Matius, Di mana ada saya tidak manuskrip percaya atau naskah kalau itu tulisan tulisan tangan Matius. itu, Begitu Yudas juga yang buku disalib. Yohanes, saya Saudara tidak percaya Juma, kalau itu tulisan pertanyaan Yohanes. saya jelas. Satu aja pertanyaan saya tadi ya. Satu tadi pertanyaan saya ya sama ya, Saudara Cuma Juma. gak usah bahas lagi dari Injil. Buktikan, boleh secara Alkitab, boleh secara Quran, Ya, tadi kan sudah boleh juga kubahas samamu. manuskrip, tulisan tangan. Itu bukti-bukti. Buktikan Yudas lah yang Bahwa disalib di yang Bukit Golgota. disalib itu Aduh. Yudas. Sudah Di situ kubahas dikatakan bukti. Yesus. Kamu Iya, nggak kata percaya Markus. tulisan itu. Kata Nah, Markus. kata Markus. Kata Kamu Markus. membawa cerita ini tadi kata Kata Markus. Markus. Kamu membawa cerita ini tadi Itu barusan kata Markus juga. Itu kata Markus. Kenapa kamu di satu sisi percaya Itu kata Markus, di sisi lain tidak percaya? Markus. Itu kata Markus. Saya tidak percaya Markus udah. kalau itu Yesus. Saudara, saya Sekarang rasa diskusi kita narasi nggak yang nyambung. dibangun Markus sendiri, Nggak nyambung. bahwasanya Saudara. seluruh murid Yesus lari. Seluruh murid Saudara. Yesus lari. Dengar dulu. Saudara. Markus Oh, sendiri yang saudara. mengatakan seluruh murid Yesus lari. Berarti tinggal ada satu, Yudas. Jadi, makanya Saudara Juma, Sekarang jangan kamu membaca ketika Alkitab masih ada secara dua, harfiah, ya. yaitu Iya, Yudas dan juga konteksnya. seorang pemuda yang menggunakan Sabar kain dong. lenan, Saya maka dong yang jelas ngomong. bahwasanya Saya dong ngomong. yang lari bukan Yudas. Kenapa yang lari bukan Yudas? Ngapain dia lari? Bukankah dia sudah berkongkol bersatu dengan tentara Romawi? Kenapa dia lari? Satu-satunya kandidat yang lari hanya Yesus. Kenapa? Kenapa satu-satunya? Karena yang ditangkap itu karena murid-muridnya sudah pada lari. Logika Kemudian dari mana, dengar, Juma? dengar dulu, Diajak dengar dulu. menipu. Dengar dulu, dengar. Masa Yudas ya? Seluruh murid Yesus, seluruh Ini murid logika, Yesus Bang. melarikan diri. Berarti tinggal dua kandidat, yaitu Yesus dan juga Yudas. Lalu ada satu oknum kabur menggunakan kain lenan. Ada enggak dalil Yudas menggunakan kain lenan? Enggak ada. Ada enggak dalil Yesus menggunakan kain lenan? Ada. Yohanes 13 nomor 4 penjamuan terakhir, Yesus menggunakan kain lenan. Nah, ketika pemuda ini lari 80% ditambah 20% sama dengan 100%, yang lari itu Yesus. Sudah Saudara. Biarin Apa kita diskusi alasannya? Saudara. Tunggu Kita Tunggu dulu. kita Pertanyaan ini saya. ditonton dan dilihat oleh Pertanyaan orang, saya kepada saudara, apa alasannya kalau bukan Yesus yang lari, yang satu pemuda ini? Alasannya apa? Oke, alasannya apa? Makanya tadi ya, coba kamu baca perhatikan di ayat 51 itu, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya dan mengikuti dia. Siapa Artinya itu? ada dua sosok. Yang Siapa itu? Dia Siapa itu, itu Bang? yang dimaksud di dalam Injil Markus itu adalah Yesus. Sementara Enggak, pemuda yang itu menggunakan tidak dituliskan kain lenan namanya, itu siapa? ya. Nah, sekarang begini. Kan tidak ditulis, Pada saat saudara. kejadian itu, Saudara gini dengar. loh, saudara. Kalau nggak ditulis jangan bernarasi, saudara. Jadi di situ ada 3 kelompok. Yang pertama tentara Romawi. Cuma berkesimpulan tapi nggak ada penjelasannya yang masalahnya. Tentara Gini saudara, Romawi. tadi kan Dengar. gini saudara. Tentara Tadi kamu Romawi. mengatakan sabar saudara. Tentara Saya sedikit Romawi. lagi saya mau lanjut kerja. Kemudian sabar saudara. murid-murid Yesus. Tadi kan kamu mengatakan kemudian yang Yudas ketiga lah yang Yudas. disalib. Dan yang terakhir adalah Yudas lah Yesus. iblis itu. Kan gitu. Nah, Iblis itu kemudian- yang menjadi Yudas, itulah kemudian- yang disalib, yang disembah oleh orang Kristen. Begitu kan Kemudian tadi, saudara. Maka tadi ada saya 4 bertanya. komponen ini. Ada 4 komponen. Yang pertama saya ulang lagi. Yang pertama Yesus. Yang kedua muridnya. Yang ketiga Halo. tentara Romawi. Halo. Yang keempat Yudas. Nah kita lihat, kita urai. Kita urai ya. Halo. Yang pertama Halo. murid Yesus semuanya lari. Tinggal 3. Siapa 3 ini? Tentara Romawi, Yesus, Yudas. Kemudian satu melarikan diri. Ini yang kita cari nih. Yang melarikan diri ini tentara Romawi. Tidak mungkin tentara Romawi. Yang melarikan diri ini Yudas. Tidak mungkin Yudas. Atau mungkin orang lain? Tidak mungkin, karena yang mau ditangkap ini cuma Yesus doang. Kenapa yang lain mau ditangkap?
Nah, kandidatnya cuman satu, yang memungkinkan kabur cuman Yesus. Yudas tidak mungkin kabur, tentara Romawi tidak mungkin kabur. Lalu siapa yang kabur? Murid kan sudah kabur lebih dulu. Tinggal satu nih yang mau kabur nih. Yudas tidak mungkin. Tentara Romawi nggak mungkin. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang memungkinkan untuk kabur di situ? Yesus. Titik. Dah selesai. Sudah. Dah. Oke ya. Jadi kamu tidak memahami murid Yesus dikatakan itu semua mana dia? Oh. Jadi di ayat 50-nya tadi kamu berkata lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri ya. Ya, tinggal tiga. Itu. Tinggal tiga kelompok. Yesus, Yudas, tentara Romawi. Yudas pun di situ sudah lari. Di mana saya katakan Yudas sudah lari? Sabar Mana ya. dalilnya Yudas lari? Salah seorang dari mereka yang ada di situ mengurus pedangnya, lalu meletakkannya tunjukkan kepada hamba dalilnya imam Yudas besar. lari. Ini kan saya mau bacakan lengkap. Ya, silakan. Jadi gini ya, Silakan. Saudara Juma. Yudas lari ya. Yudas itu termasuk murid Yesus ya. Kenapa? Apa Murid alasannya Yesus dia lari? dikatakan, Apa alasannya dia lari? loh, kan di situ dikatakan semua murid Yesus telah meninggalkan Yesus ya. Melarikan Yudas diri. itu murid Yudas. Kamu nggak baca kata di ayat 50 lalu justru semua murid itu yang meninggalkan dia dan melarikan diri. Dengarkan, jangan kau membodohi ya. dirimu. Jangan kau bodohi dirimu. Kamu yang membodohi dirimu. Yudas itu murid Yang- atau tidak? Yang Yudas murid atau tidak? Yang mengantar tentara Romawi ke tempat persembunyian Yesus siapa? Itu di ayat sebelumnya iya Rabi. Lalu Saya mencium ulang dia. lagi. Sudah. Saya ulang lagi. Baru dikatakannya yang setelah mengantar, yang Sabarlah, mengantar, saya mau jawab. Yang Anda ini kok mengantar kemudian tentara Romawi menemukan tempat persembunyian Yesus siapa? Yudas. Kan Lalu sudah apa dikatakan alasannya dia Yudas kabur? juga Rabi. Lalu apa Maka alasannya saya- dia melarikan diri? Mau saya baca tidak? Lalu apa Anda ini alasannya kok- melarikan diri? Ya karena di situ dikatakan semua murid itu telah meninggalkan Apa dia. alasannya? Apa alasannya Kok nggak melarikan nyambung? diri? Kok Kamu apa yang nggak alasan nyambung. itu yang ditulis? Semua murid itu meninggalkan dia. Ya. Jangan kamu bertanya alasan. Loh, kok kamu tadi percaya akan tulisan Injil Markus. Di situ dikatakan Yudas- semua murid Yudas kok meninggalkan dia. lari? Yudas itu muridnya kawan. Setelah dia menjual Oke. Yesus, membawa Oke, baik. pasukan. Baik. Sudah. Kalau Enggak, Anda sebentar. Kalau Anda mengatakan Biar kalau saya Anda selesaikan ya. Kalau Anda mengatakan Yudas melarikan diri, kasih jawaban. Kenapa Oke, dia harus jawaban- melarikan diri? Jadi di situ kan Yudas sudah menyerahkan Yesus, sudah selesai kan? Terus kenapa dia Yang melarikan pada- diri? Ya tanyalah Yudas kenapa dia melarikan diri, tetapi ditulis dia di ayat 50 lalu semua murid itu meninggalkan dia, semua murid. Berarti tinggallah Yesus seorang, baru Yesus dibawa menghadap imam besar. Jadi Anda ini tidak ngerti dari tadi membaca konteksnya ini. Ya, Anda Bukan jawab berarti- dulu kenapa Yudas melarikan diri. Gini loh, jangan Anda memaksa Apa? orang untuk bernarasi yang nggak ada tertulis ya. Saudara, saya bukan seperti Anda, saudara. Tidak ada Saudara, orang saya bukan di seperti sini. Anda. Saya Tidak dari ada tadi orang berkata yang kau mau sesuai yang bodohi di tertulis. sini. Saudara Yudas Juma, itu saya sudah berkata tidak dari termasuk tadi golongan apa yang murid ditulis. Yesus. Ketika Saudara, dia sudah berkhianat, dia saudara, sudah iblis. saudara, Bukan lagi murid Yesus, dia sudah berkhianat. Saudara, Bukan murid Yesus lagi dia. Saudara, dia Yudas itu sudah masuk murid ke dalam Yesus. kelompok orang-orang Aduh, ini- Roma. Sudah masuk ini- dalam kelompok orang-orang Yahudi, orang Farisi. Bukan lagi murid Yesus. Mana dia sudah memakai berkhianat. pakaian Salam Bang Juma. Jangan membodohi diri, saudaraku. Jangan. Yudas memakai Salam pakaian Bang Roma, Juma. saudara. Pakaian Roma lagi. Bilang Yudas dia itu sudah menjadi bagian Roma. Di mana dia? Yudas itu sudah menjadi bagian dari Roma. Dia yang memberikan kemudian tempat persembunyian Yesus. Dia yang menerima 13 keping perak, 30 Ya udah, di- keping. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau Di mana menipu. Yudas Awas, itu? Jangan dipertahankan penipu ini. Sabar Masukkan ya. ke kandang, masukkan ke kandang, kasih dedak, dia makan di dalam. Kau gak bisa nipu di sini. Misalnya itu Yudas ikut lari juga, bahlul. Kenapa kau mempertahankan kebodohan? Karena kamu ingin kali Yesus yang adalah iblis itu dituhankan, bukan?